Shalom semuanya, nama saya Putri Setia Zebua, NIM 210101073 dari Prodi PAK Grup B semester 1. Di sini saya ingin memberikan penjelasan tentang pemahaman saya dalam materi mata kuliah Teologi Sistematika yang diampu oleh dosen Dr. Baginda Sitompul, MPDK, yang saya pahami, yang saya kuasai dalam materi Teologi Sistematika. Yang pertama, bibliologi, dan yang kedua, teologi proper. Oke, di sini saya ingin menjelaskan penjelasan saya tentang bibliologi. Bibliologi, pengajaran tentang Alkitab. Pentingnya mempelajari Alkitab. Sekilas selintas nampaknya tidak ada manfaatnya apabila kita memperbincangkan sebab mengapa kita harus mempelajari firman Allah. Orang-orang percaya, baik yang baru masuk iman maupun sudah lama, harus mendapat bimbingan firman Allah terus-menerus sepanjang hidup mereka, agar mereka dapat mengenal Kristus lebih mendalam. Tetapi kini kenyataannya tidak demikian. Pengamatan membuktikan bahwa sebagian besar orang Kristen memiliki pengetahuan firman Allah terlalu minim. Mengapa kita harus mempelajari Alkitab? Sebab Alkitab adalah Allah sendiri pengarangnya. Sebab berulang-ulang Allah memperintahkan di dalam kitab Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, renungkanlah itu siang dan malam. Bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, 1 Timotius 4 ayat 13. C. Manusia tidak dapat hidup dari roti saja, tetapi juga dari perkataan yang diucapkan oleh Allah. Sebab Alkitab adalah tuntunan bagi kehendaknya yang mulia. Sebab musuh kita setan sudah membacanya. Di dalam Matius 4, Kristus sudah dicobai sebanyak 3 kali oleh iblis di dalam setiap kasus. Yesus selalu menjawab, ada tertulis. Di dalam pencobaan yang kedua, setan menghendaki Yesus terjun dari bumbungan bait Allah. Matius 4 ayat 5-6. Setan mengutip Mazmur 9 ayat 11 dan 12. Sebab Alkitab adalah jawaban yang sempurna, karena sering dipertanyakan manusia dari generasi ke generasi, dari mana asal-muasal manusia itu? Mengapa saya diciptakan? Kemana kesudahan saya nanti? Di Alkitab sudah jelas ada jawaban yang paling sempurna. Pengertian dari kata bibliologi terambil dari dua kata Yunani, yaitu biblion atau biblia atau jamak artinya buku-buku, dan logos artinya perkataan, uraian, pikiran ilmu atau buku-buku atau tulisan-tulisan. Yang dimaksud adalah Alkitab firman Allah. Jadi definisi dari bibliologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk sekitar penulisan buku Alkitab dan peran Alkitab dalam iman kepercayaan Kristen. Alkitab sendiri didefinisikan sebagai firman Allah oleh gereja Kristen. Tempat bibliologi dalam teologi sistematika dengan praanggapan bahwa manusia tidak mungkin tahu apapun tentang Allah kecuali Allah sendiri. Penyataan Allah atau wahyu Allah. Definisi dari kata penyataan Allah atau wahyu Allah. Istilah penyataan adalah terjemahan dari kata kerja Latin revelare dan kata bendanya revelation. Dalam bahasa Ibrani, istilah penyataan berasal dari kata kerja Ibrani gala yang artinya seperti terbuka. Dalam bahasa Yunani, penyataan adalah apokalipsi dari apokalipto yang artinya menyingkapkan, meninggalkan, membuka selubung, menunjukkan yang tersembunyi, memberitahukan yang tidak dikenal. Jadi penyataan Allah secara umum adalah suatu tindakan Allah, baik itu perbuatan maupun kata-kata, yang adalah inisiatif Allah sendiri untuk membuka diri agar manusia yang adalah ciptaan itu dapat mengenal Allah penciptanya. 1 Korintus 2 ayat 11, Ulangan 29 ayat 29. Pengertian lain dari wahyu atau penyataan Allah seperti yang disebutkan oleh Gregory Crafton adalah yang menghilangkan semua keraguan-keraguan dan mengeteraikan semua jawaban ke dalam kepastian. 6
ke-68 Allah menyatakan dirinya kepada manusia melalui satu penyataan umum, dua penyataan khusus. Keduanya adalah penyataan dari Tuhan melalui wahyu Allah, menyingkapkan dirinya sendiri, dan dengan demikian Ia memberikan kepastiannya yang unik. Pentingnya penyataan dalam penyataan Allah atau wahyu Allah. Hakikat manusia memerlukan penyataan ilahi. Hakikat Allah Tritunggal menghendaki penyataan diri. Penyataan umum dan penyataan khusus. Dari definisi penyataan umum adalah penyataan Allah mengenai dirinya sendiri yang diberikan kepada semua orang melalui alam semesta, dua sumber Allah. Jangkauan untuk penyataan umum ini semua orang bisa mengetahui penyataan umum dari Allah. Matius 5 ayat 45, Kisah Para Rasul 14 ayat 17, Mazmur 192. Tujuannya Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Allah, kuasanya dan dalam alam semesta, keunggulannya, keahliannya, penentuannya dalam mengendalikan alam semesta, kebaikannya, kecerdasannya, dan keberadaannya yang hidup. Hasil menyatakan anugerah umum dan mempersiapkan manusia kepada anugerah-anugerah khusus, melawan isme-isme yang menolak keberadaan Allah, membatasi dosa manusia, hukum moral, dan menghukum secara adil untuk mereka yang berdalih. Penyataan khusus, penyataan yang diberikan Allah melalui karya penebusan Yesus Kristus yang juga dituliskan dalam Alkitab, menghasilkan menjadi jalan satu-satunya untuk manusia bisa mengerti tindakan, tujuan, dan kehendak Allah dengan benar, menjadi jalan satu-satunya untuk manusia bisa menerima kabar keselamatan Yesus Kristus, memungkinkan manusia mendapatkan kesempatan untuk kembali bersekutu dengan Allah selamanya. Begitulah hasil apa yang mau diterangkan untuk penyataan khusus Allah kepada kita, supaya kita bisa bersekutu dengan Allah selamanya, untuk kembali kita bersekutu dengan Allah. Pengilhaman atau inspirasi. Pentingnya pengilhaman. Pengilhaman dibutuhkan untuk menubuhkan penyataan Allah. Jika Allah telah menyatakan dirinya, tetapi rekaman penyataan tidak dilakukan dengan akurat, maka penyataan Allah akan terus dipertanyakan. Jadi pengilhaman menjamin keakuratan penyataan. Definisi dari kata pengilhaman dapat didefinisikan sebagai pembimbingan Roh Kudus terhadap para penulis, sehingga sekalipun mereka menulis dengan gaya dan kepribadian mereka masing-masing, hasilnya adalah firman Allah yang tertulis, otoritatif, layak dipercaya, dan bebas dari salah dalam naskah aslinya. Bahan tulisan yang beraneka ragam ini menunjukkan bahwa Allah kadang-kadang mewahyukan secara diadikodrati dan langsung. Ada kalanya Ia mengizinkan para penulis untuk menyusun pesannya dengan memakai kebebasan untuk berekspresi. Namun Allah meniupkan semua hasil tulisan itu dengan memimpin para penulis itu dengan berbagai cara untuk menyampaikan pesannya dalam kata-kata dalam Alkitab. Kanon Alkitab. Kanon berasal dari kata Yunani. Kanon artinya bulu yang berasal dari kata Ibrani kane. Karena pemakaian bulu dalam kehidupan sehari-hari zaman itu adalah untuk mengukur, maka kanon juga berarti sebatang tongkat kayu, pengakur atau penggaris. Yesaya 40 ayat 3, 42 ayat 16. Tombak pengukur. Jadi istilah kanon atau kanonis berarti menunjukkan suatu standar dengan apa kitab-kitab itu diukur untuk menentukan apakah kitab-kitab itu diilhami atau tidak. Komposisi Alkitab. Reliabilitas teks PL. Meskipun kita tidak memiliki lagi naskah asli baik PL maupun PD, teks Alkitab yang kita miliki sekarang tetap reliable, dapat dipercaya atau diandalkan. Sejarah perkembangan teks PL akan menyatakan hal tersebut. Pekerjaan menyalin naskah kuno adalah suatu karya yang membosankan, tetapi orang-orang Yahudi dikenal ulet dalam hal ini. Ada aturan yang menetapkan jenis perkamen, banyaknya garis yang harus ditulis, warna tinta, dan bahasa revisi. Ketika perkamen-perkamen itu mulai ditunjukkan, orang-orang Yahudi itu membakar naskah yang ada.
hasilnya hingga penemuan gulungan laut mati di Qumran, naskah yang tertua berasal dari tahun 900 AD. Beberapa sumber kuno berikut ini menunjukkan reliabilitas PL. A. Perjanjian. A. Gulungan laut mati. B. Septuaginta. C. Pentateuch dari Samaria. D. Targum Aram. E. Pembagian kitab dalam kanonisasi Perjanjian Lama. 1. Taurat. 2. Sejarah. 3. Nyanyian. 4. Nubuatan. Reliabilitas teks PD. Meskipun kita tidak mempunyai naskah asli PB, namun kitab-kitab yang memberi kesaksian terhadap teks PB cukup banyak. Ada sekitar 5.000 naskah baik yang memuat PB lengkap atau bagian-bagiannya. Naskah-naskah papirus, naskah-naskah uncial, naskah-naskah minuscule, versi-versi Alkitab. Pembagian kitab dalam kanonisasi Alkitab Perjanjian Baru adalah 1. Injil, 2. Sejarah, 3. Surat-surat, 4. Kitab apokaliptik. Otoritas Alkitab. 1. Kewibawaan. Pengertian atau definisi, seluruh Alkitab adalah firman Allah. Tidak mempercayai atau mentaati Alkitab berarti tidak percaya atau tidak taat kepada Allah. Inerensi, yang itu artinya diartikan bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah seluruhnya firman Allah yang ditulis tanpa salah pada naskah aslinya. 3. Kejelasan. Pengertian dari kejelasan adalah bahwa Alkitab ditulis sedemikian rupa sehingga jelas maksud pemberitaan dan pengejarannya, sehingga dapat dimengerti oleh setiap orang yang sungguh-sungguh membaca dan mencari pertolongan Tuhan serta bersedia melakukan firman Tuhan itu. Keperluan mutlak. Keperluan mutlak Alkitab artinya Alkitab diperlukan secara mutlak untuk mengenal Kristus agar kita bisa diselamatkan. 5. Kecukupan. Pengertian dari kecukupan Alkitab diartikan bahwa Alkitab berisi semua firman Allah yang dibutuhkan oleh orang percaya untuk keselamatannya dan untuk hidup di dalam keselamatannya, sehingga tidak diperlukan lagi tambahan penyataan lain di luar Alkitab. Tidak pernah gagal dalam maksudnya. Pengertian dari tidak pernah gagal dalam maksudnya adalah maksud dan tujuan Alkitab memberikan berita tentang Allah dan rencana keselamatannya kepada manusia. Kesatuan. Kesatuan memiliki arti Alkitab mempunyai satu kesatuan isi dan berita, yaitu Allah yang menyatakan diri kepada manusia, umat pilihannya dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Pengertian iluminasi. Pengertian dari iluminasi adalah menerangi, memberi penerangan batin, pekerjaan Roh Kudus yang membantu membukakan pikiran orang percaya supaya mereka dapat mengerti dan mengaplikasikannya firman Tuhan Allah itu. Pentingnya iluminasi adalah karena pikiran dan hati manusia masih ada dalam kegelapan. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 14, Efesus 4 ayat 17 dan 18, sifat hati manusia yang bebal, Yesaya 6 ayat 9 sampai 10, Kisah Para Rasul 28 ayat 20. Tujuan iluminasi adalah supaya manusia mengenal Allah dengan benar melalui penyataannya, sehingga manusia mengerti akan kehendak Tuhan bagi manusia dan melakukan apa yang berkenan bagi Allah, supaya hanya Allah saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Teologi proper. Pengajaran tentang Allah. Pengertian dari teologi proper adalah usaha ilmiah untuk menyelidiki hal-hal yang dapat diketahui mengenai Allah, keberadaannya, kepribadiannya, sifat-sifatnya, serta perbuatannya. Problem atau masalah pengetahuan manusia akan Allah. Satu, Allah tidak dapat diketahui dan dipahami sepenuhnya karena pikiran manusia tidak dapat menjangkau ke dalam pengertian sepenuhnya tentang Allah. Ayub 11 ayat 7 sampai 11 dan Yesaya 48 ayat 18, Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. 2. Allah dapat dikenal oleh manusia. Yohanes 14 ayat 7, Yohanes 17 ayat 3, 1 Yohanes 5 ayat 20. Ciri-ciri akan pengenalan Allah yaitu dari sumbernya. Sumbernya adalah sumber pengenalan kita tentang Dia. Semua kebenaran adalah kebenaran Allah dan isinya pengenalan akan Allah didasarkan pada fakta-fakta dan hubungan pribadi dengannya.
Maksudnya menuntut orang untuk memiliki hidup yang kekal. Dari Yohanes 17 ayat 3, 1 Timotius 2 ayat 4, membaju perkembangan pertumbuhan Kristen 2 Petrus 3 ayat 18, dengan pengetahuan yang bersifat pengajaran dan dengan pola hidup yang berbeda. Filipi 1 ayat 9 sampai 10, 2 Petrus 1 ayat 5, memperingatkan tentang hukuman yang akan datang. Hosea 4 ayat 6, Ibrani 10 ayat 26 sampai 27, menimbulkan penyembahan yang benar akan Allah. Prasyarat pengetahuan tentang Allah. Ada juga prasyarat untuk mengetahui pengetahuan tentang Allah. Allah sendirilah yang menyatakan dirinya kepada kita. Tanpa Tuhan kita pun tidak tahu jalan manusia dapat mengenal Allah. Allah lah yang mengambil inisiatif untuk menyatakan dirinya sehingga manusia dapat mengenalnya. Tetapi tanpa itu tidak ada jalan manusia dapat mengenal Allah. Allah berkata-kata kepada manusia pertama untuk berkomunikasi, dan Allah merancangkan dan memberikan bahasa kepada manusia pertama di dalam Kejadian 1 ayat 28 sampai 30. Agar manusia bisa berkomunikasi dengan Dia. Kejadian 3 ayat 8 sampai 13. Allah menciptakan kita menurut gambarnya, maka kita mempunyai akal dan pikiran sehingga dapat mengerti arti dari kata-kata logika, dari kalimat-kalimat dan ungkapan-ungkapan. Allah memberikan Roh Kudus kepada orang-orang percaya untuk menyatakan perkara-perkaranya. Yohanes 16 ayat 13 sampai 15, Korintus 2 ayat 10. Teori-teori sekunder tentang Allah yaitu deisme, suatu pandangan yang mampu mengatur dirinya sendiri dan Allah meninggalkannya segera, membiarkannya berkembang sendiri. Ateisme, menolak akan kenyataan adanya Allah. Skeptisisme, meragukan adanya kenyataan Allah atau tidak percaya. Agnostisisme, menyangkal bahwa Allah itu bisa dikenal atau dimengerti. Panteisme, mempercayai bahwa segala sesuatu adalah Allah, tidak terpisahkan oleh ciptaannya. Politeisme adalah suatu pandangan yang mengakui banyaknya Allah. Monoteisme, paham yang mengakui hanya pada satu Allah. Hakikat dan keberadaan Allah. Satu, hakikat. Hakikat dan zat praktis sinonim bila dikenakan kepada Allah. Kedua kata ini dapat diartikan sebagai yang melandasi semua perwujudan. Keluar dengan kata lain, hakikat atau zat keduanya adalah dasar bagi semua sifat-sifat Allah. Hakikat Allah yang pertama, Allah itu roh, Allah itu hidup, Allah itu pribadi. Dua, keberadaan Allah. Keberadaan Allah terbukti dalam Alkitab. Manusia sudah mempunyai kesadaran di dalam dirinya tentang keberadaan Allah, meskipun hanya samar-samar atau hanya selintas begitu aja. Tetapi menolak kesaksian ini, tugas orang Kristen adalah menghadapkan orang bukan Kristen dengan Allah, bukan untuk mempertimbangkan perkiraan bahwa mungkin Allah ada. Orang berdosa hanya dapat memperoleh pengetahuan sesungguhnya tentang Allah melalui dilahirkan kembali oleh Roh Kudus pada waktu mereka mendengar Injil. Bentuk penyangkalan akan keberadaan Allah, penyangkalan mutlak, konsep-konsep kontemporer yang salah, Allah yang imani saja, Allah yang transenden saja, Allah yang terbatas, Allah yang tidak berpribadi, Allah sebagai suatu ide abstrak semua proyeksi pikiran manusia. Argumentasi atau pendapat tentang keberadaan Allah, kosmologi, teleologi, moral antropologis, ontologi, historis, antrologi. Nama-nama Allah. Nama Allah secara umum, nama-nama Allah tidak diberikan oleh manusia karena manusia tidak mengenal Allah. Allah sendirilah yang telah rela menyatakan diri kepada manusia supaya mereka mengenal Allah. Nama-nama Allah diberikan oleh Allah sendiri supaya mereka mengenal Allah. Allah sendiri sebagai penyataan diri atau nomen endisum. Dengan demikian berarti bahwa nama-nama Allah tersebut merupakan manifestasi dari Allah sendiri, baik itu sebagai penyataan atau sifat-sifat Allah atau hubungannya dengan manusia. Nama-nama Allah yang dikenal manusia ada dalam banyak kata atau ungkapan karena pribadi Allah tidak mungkin bisa diungkapkan.
hanya dengan satu nama atau ungkapan sebutan saja. Jadi nama Allah itu tidak bisa hanya satu saja, karena di dalam kondisi yang ini namanya berbeda, di dalam kondisi ini atau di dalam tempat ini kondisinya berbeda nama-nama Allah. Allah sendirilah yang membuat namanya. Seperti Yahweh, Musa adalah manusia pertama yang dikarunia hak istimewa untuk mengenal nama pribadi Allah. Sebelumnya nama Allah yang dikenal adalah Allah Abraham, Ishak, Yakub dan lain-lain. Kepada Musa Tuhan menyatakan diri sebagai Yahweh. Yahweh artinya adalah aku. Yahweh itu sama dengan nama diri yang hanya dipakai untuk Allah dalam bentuk tunggal dan tak berartikel. Dipakai lebih 5.321 kali dalam perjanjian lama. Arti dari teologis Allah itu ada, Allah itu untuk kita, Allah itu tidak berubah, Allah itu kekal, Allah itu akan ada selama-lamanya. Nama-nama gabungan yang dipakai dalam bentuk jamak, majemuk, Yahweh Yireh, Yahweh Nisi, Yahweh Salom, Yahweh Sabot, Yahweh Makasdeken, Roy Sidekenuk, Yahweh Samnah, Yahweh Elohim Israel. Arti nama-nama Allah dalam perjanjian baru, Theos bentuk yang setara dengan Elohim dalam PL dipakai juga untuk Allah orang kafir. Dengan pemakaian PB Theos memiliki arti Ia satu-satunya Allah yang benar dan esa. Matius 23 ayat 9. Ia juru selamat mengutus anaknya menjadi penembus. 1 Timotius 1 ayat 1 ayat 2 ayat 3 dan 1 Timotius 4 ayat 10. Kurios atau nama eksplisit Allah seperti Yahweh dalam perjanjian lama, artinya Alfa dan Omega, yang dulu ada, yang sekarang ada, dan yang akan tetap ada, yang awal dan yang akhir. Wahyu 1 ayat 4 dan Wahyu 8 ayat 17, Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13. Pada waktu sebutan ini digunakan untuk Allah sebagai kurios, ahli ini menekankan pada karyanya sebagai pencipta, kuasanya dinyatakan dalam sejarah, penguasaannya terhadap alam secara adil. Atribut-atribut Allah yang melekat pada diri Allah seperti sifat-sifatnya, kebijaksanaan, kasih setia Tuhan, moral, tujuan, kesempurnaan Allah, dan kemuliaan Allah. Tritunggal. Allah itu hanya satu, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, tidak dipersetakan dan tidak diperanakan. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa berarti artinya satu. Allah yang Esa, yang ada secara kekal sebagai tiga pribadi, yaitu Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yang masing-masing pribadi itu penuh sempurna keallahannya. Karya Allah. Satu, ketetapan Allah. Pengertian atau definisi, rencana kekal Allah bahwa dari sebelum dunia dijadikan, Ia telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi. Sifat ketetapan Allah, sifat ketetapan dari Allah itu ialah kekal, hikmat, akan terjadi, tidak berubah, mutlak. Allah itu kudus, bebas, dan bersifat dan Allah yang sehubungan dengan dosa adalah bersifat diizinkan. Presdestinasi, ketetapan Allah sebelum dunia diciptakan, yang mana Ia memilih beberapa orang untuk diselamatkan dan yang lain dibiarkan untuk binasa. Penciptaan, pengertian definisi orang Kristen percaya akan doktrin penciptaan. Teori Kristen berdasarkan pada kesaksian Alkitab. Kejadian 1, pengetahuan tentang penciptaan tidak mungkin diperoleh dari pemikiran manusia, karena manusia sendiri adalah hasil ciptaan itu. Oleh karena itu, kalau bukan Allah sendiri yang menyatakan atau sebagai pencipta, maka tidak mungkin manusia dapat mengetahuinya. Providensi. Keterlibatan Allah secara terus-menerus dengan semua ciptaannya sedemikian rupa sehingga Allah selalu menjaga keberadaan ciptaan
dan memelihara sifat-sifat yang dimiliki mereka sebagaimana Allah menciptakan mereka, dan juga bekerja sama dengan semua ciptaannya dalam setiap tindakan dan menuntun serta mengarahkan semua sifat-sifat yang dimiliki mereka itu sebagaimana seharusnya dan mengarahkan mereka untuk memenuhi semua kehendak-Nya. Kesalahan konsep tentang providensia Allah, yaitu satu, providensia Allah terbatas pada pengetahuan awal. Dua, konsep deistik, perlindungan Allah sepenuhnya negatif. Konsep panteistik, perlindungan itu adalah penciptaan terus-menerus. Konsep kerjasama. 4, konsep kerjasama antara Allah dan manusia. Oke, sekian dari penjelasan pemaparan saya tentang pemahaman bibliologi dan teologi proper. Apabila ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.